Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidina, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10107049. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cardah, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 7 bab. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas tentang latar belakang, pengertian, tujuan, dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri dan berasal dari globalisasi atau pengaruh dunia maupun luar negeri. Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan pendidikan Pancasila dapat mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Landasan pendidikan kewarganegaraan yaitu terdiri dari landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di dalamnya membahas tentang menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional Pancasila dan acuan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan harus dijiwai dan merupakan pancaran sila dari Pancasila. Pendapat lain tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin, bahwa identitas nasional yang dapat diartikan sebagai jati diri bangsa atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, keagamaan. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka, terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Terdapat 3 arti utama dari kata ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas tentang negara dan warga negara. Negara merupakan alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara terdiri dari negara kesatuan dan negara serikat. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan, atau kaula. Konstitusi
Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas tentang istilah negara hukum merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun, sesungguhnya, konsep negara hukum sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Indonesia merupakan hukum dalam arti material atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan atau negara kemakmuran. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa hak asasi manusia merupakan karunia Allah yang Maha Pencipta kepada hambanya. Prinsip demokrasi Pancasila adalah memerhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai daerah, suku, dan agama. Sebaliknya, tidak berprinsip pada kemutlakan suara terbanyak yang mengakibatkan tirani mayoritas dan juga tidak mendasarkan pada suatu kekuasaan minoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang istilah wawasan Nusantara, yaitu wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Kemudian nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam penentuan kebijaksanaan keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, dan tanah air. Wawasan nasional menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Unsur-unsur ketahanan nasional meliputi ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Landasan ketahanan nasional adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan historis, landasan visioner, landasan konseptual, landasan doktrinal. Integrasi berarti penyautan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan buku Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, sehingga di masa yang akan datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Sekian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.